Sarugami yang berarti dewa atau roh monyet adalah salah satu dari sekian banyak yokai dalam mitologi Jepang. Seperti halnya ogre dan troll dari mitologi barat atau oni atau yokai ular di mitologi Jepang, Sarugami dianggap sebagai musuh manusia dan memiliki kebiasaan buruk, yaitu menculik perempuan, terutama para gadis desa yang cantik. Lalu seorang atau sekelompok pahlawan yang gagah berani akan membasmi sang Sarugami dan menyelamatkan sang gadis. Secara fisik, penampilan Sarugami tidak berbeda dengan monyet-monyet liar yang ada di kepulauan Jepang. Namun Sarugami jauh lebih cerdas, dapat berbicara, berukuran lebih besar daripada monyet bahkan manusia, dan terkadang menggunakan pakaian manusia. Menurut ahli cerita rakyat, Yanagita Kunio, Sarugami adalah contoh dari Fallen God, atau dewa yang jatuh dari martabat mereka sebagai dewa, dan merosot menjadi yokai atau dalam istilah sehari-hari, sering kita sebut sebagai siluman. Dalam mitologi Asia Timur, posisi gami atau kami atau dewa, dan siluman atau yokai dapat berubah akibat bencana alam, pergeseran kepercayaan atau akibat dari perbuatan dewa itu sendiri. Para penonton yang tidak asing dengan kisah Journey to the West, atau kisah San Gokong dapat menemukan beberapa contoh dalam kisah tersebut. Misalnya San Gokong adalah siluman monyet batu yang naik pangkat menjadi dewa, sedangkan sebaliknya, Tipat Kai dan Sawu Jing adalah dewa yang turun pangkat menjadi siluman. Dalam hal Sarugami, mereka memiliki nasib yang cukup malang, karena mereka dulu adalah dewa yang dipuja, namun lambat laun ditinggalkan, dan dilupakan oleh para pengikutnya. Akibat dari hilangnya kepercayaan tersebut, Sarugami merosot dari posisinya sebagai kami atau dewa yang dipuja, dan berubah menjadi yokai. Dahulu kala, sebelum agama Buddha hadir, monyet disembah sebagai dewa di beberapa bagian Jepang. Bagian selatan Danau Biwa, yang sekarang merupakan bagian prefektur Shiga, merupakan pusat pemujaan monyet yang penting, yang berbasis di Yoshitaisa. Monyet dipandang sebagai pembawa pesan dan pelayan matahari, karena mereka paling aktif saat matahari terbit dan terbenam. Oleh karena itu, pemujaan terhadap monyet menjadi populer di kalangan petani, yang juga bangun dan tidur bersama matahari. Selama berabad-abad, seiring dengan kemajuan teknologi pertanian, ketergantungan masyarakat pada pertanian berkurang. Semakin banyak orang yang mengambil profesi selain bertani. Akibatnya, pemujaan terhadap monyet mulai memudar, dan dewa-dewa monyet mulai dilupakan. Saat ini, monyet dipandang sebagai hama oleh para petani, karena mereka menggali tanaman, mencuri makanan dari kebun, dan terkadang bahkan menyerang hewan peliharaan, dan anak-anak kecil. Meskipun pemujaan monyet awal telah lenyap, pemujaan Sarugami terus berlanjut sepanjang abad pertengahan dalam agama esoteris, seperti Koshin. Monyet kemudian dipandang sebagai pelayan para dewa gunung, atau sebagai dewa gunung itu sendiri, yang bertindak sebagai perantara antara dunia tempat kita tinggal dan surga. 3 patung monyet bijak yang terkenal, yaitu Mizaru, yang bermakna, jangan melihat kejahatan. Kikazaru, yang bermakna, jangan mendengar kejahatan. Iwazaru, yang bermakna, jangan mengucapkan hal-hal yang jahat. Ketiga monyet ini berasal dari kepercayaan Koshin,
dan merupakan contoh utama dari pemujaan Sarugami. Ada beberapa legenda mengenai Sarugami, antara lain di Provinsi Mimasaka, sekarang Prefektur Okayama, hiduplah seekor monyet raksasa yang tinggal di pegunungan. Setiap tahun, Sarugami ini menuntut korban, berupa seorang perempuan muda, dari desa-desa sekitar gunung. Pada suatu hari, seorang pemburu kebetulan sedang menginap di rumah seorang gadis muda, yang terpilih menjadi korban persembahan untuk Sarugami untuk tahun itu. Keluarganya sangat terpukul memikirkan akan kehilangan putri mereka, dan pemburu itu merasa kasihan pada mereka. Dia mengajukan diri untuk menggantikan sang gadis sebagai korban. Pemburu dan anjingnya dimasukkan ke dalam peti besar, dan dibawa ke pegunungan oleh beberapa pendeta untuk dikirim ke Sarugami. Setelah beberapa waktu, Sarugami raksasa setinggi lebih dari 2 meter muncul dari hutan, bersama rombongan lebih dari 100 ekor monyet. Pemburu dan anjingnya melompat dari peti dan lalu menyerang monyet-monyet itu. Satu demi satu, monyet-monyet tersebut berjatuhan di bawah serangan si pemburu dan anjingnya, hingga hanya sang Sarugami yang tersisa. Saat itu, makhluk itu mengambil kesempatan untuk merasuki tubuh salah satu pendeta, dan menggunakan tubuhnya untuk berbicara. Sang Sarugami meminta ampun dan berjanji tidak akan menuntut korban lagi. Sang pemburu mengizinkan Sarugami ini melarikan diri, dan sejak saat itu, Sarugami tidak pernah lagi meminta korban dari penduduk sekitar gunung. Ada kisah lain dari Provinsi Omi, sekarang Prefektur Shiga. Dikisahkan pada masa itu, hiduplah seorang petani tua dan putrinya yang masih berusia belia. Petani tua itu bekerja keras di ladangnya, hingga kelelahan setiap hari, sementara ia menunggu seseorang datang, dan melamar putrinya untuk dinikahkan, tapi lama ia menunggu dan tidak ada yang datang melamar. Suatu hari, petani itu bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sudah putus asa, bahkan jika yang datang adalah seekor monyet, tidaklah mengapa buatku, daripada tidak ada sama sekali orang yang melamar putriku. Seandainya saja ada seseorang yang dapat kunikahkan dengan putriku, sehingga orang itu mau membantu bekerja di ladang, sehingga diriku tidak lagi kelelahan seperti ini," umpatnya dengan kesal. Namun seperti kata pepatah yang sering kita dengar, bahwa ucapan adalah doa. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan dalam membuat sumpah atau janji. Saat itu, tiba-tiba seekor monyet raksasa muncul dan menyelesaikan semua pekerjaan sang petani tua itu. Sang petani heran dengan ulah monyet tersebut, namun ia tidak berpikir jauh. Keesokan harinya, sang monyet raksasa, yang ternyata merupakan seekor Sarugami, datang kembali menemui sang kakek, dan meminta putri lelaki tua untuk dijadikan istrinya, dan sebagai bayaran atas pekerjaan yang ia telah lakukan. Lelaki tua itu tentu menolak, karena ia memang sembarangan berbicara, dan saat sang Sarugami menolongnya, sang monyet tidak mengatakan apapun dan tidak ada perjanjian di antara mereka. Namun sang Sarugami menjadi marah kepada sang pria tua, dan ia menganggap sang petani melanggar janjinya. Tanpa basa-basi, sang Sarugami langsung menculik putri sang petani, lalu lari ke pegunungan. Kembali ke sarangnya, Sarugami mengikat putrinya di dalam karung. Sementara itu,
Lelaki tua yang putus asa, memohon bantuan kepada bangsawan setempat untuk menyelamatkan putrinya. Suatu hari, ketika Sarugami sedang jauh dari sarangnya, sang bangsawan menyelinap masuk dan membebaskan gadis itu. Sebagai gantinya, dia memasukkan anjingnya ke dalam karung. Pada masa itu, anjing peliharaan bangsawan adalah anjing-anjing pemburu yang ganas dan sudah biasa bertarung dengan hewan buas. Ketika Sarugami kembali ke sarangnya, tanpa curiga dia membuka karung untuk memeriksa tawanannya. Anjing itu segera melompat keluar, menyerang dan membunuh sang Sarugami dan kembali pulang ke majikannya. Demikian cerita kita hari ini, dalam membahas legenda yokai Sarugami. Jangan lupa klik subscribe, buat yang belum bergabung, dan tekan tombol like serta share jika Anda suka video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.